Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Libria Solehati dengan NIM 4304002000133. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Emanuela dengan NIM 43040200148. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Kata sahih dalam bahasa diartikan sehat, lawan dari kata as-sakin yang artinya orang yang sakit. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Imam Al-Sayuti mendefinisikan hadis sahih dengan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalan, tidak syadz atau asing, dan tidak berilat atau cacat. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah, yaitu yang pertama, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafadznya, mampu meriwayatkan hadis secara lafadz, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafadz. Bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain, dan terlepas dari tadlis atau penyembunyian cacat. Yang kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih, yaitu yang pertama, rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Yang kedua, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikap dalam arti adil dan dhabit. 3. Hadisnya terhindar dari ilat atau cacat dan syadz atau janggal. Dan yang keempat, para perawinya yang terdekat dalam sanad harus terjamin. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada perawi pertama yang menerima hadis langsung dari Nabi bersambung periwayatannya. Yang kedua, perawinya adil. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan terjaganya sifat muru'ah, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah laku dan hal-hal lain yang dapat merusak harga diri. Yang ketiga, perawinya dhabit. Seorang perawi dikatakan dhabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Yang keempat, tidak syadz. Syadz artinya janggal atau rancu, atau syadzus adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih singgah perawinya. Maksudnya, suatu kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan perawi lain, lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak. Maka perawi yang lain itu harus diunggulkan dan ia sendiri disebut syadz. Yang kelima, tidak berilat. Hadis-hadis yang cacat atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya hadis tersebut terlihat sahih.
Yang ketiga yaitu tingkatan hadis sahih. Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu tergantung tinggi dan rendahnya kepada kedabitan dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhadisin membagi tingkatan sanad menjadi 3, yaitu yang pertama, asah al-asanid, yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Seperti periwayatan sanad dari Imam Malik bin Ana bin Nafi'i Maula. Maula artinya budak yang telah dimerdekakan sari ibu Umar. Kedua, ahsan al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya di bawah tingkat pertama di atas, seperti periwayatan sanad dari Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas. Yang ketiga, An'af al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua, seperti periwayatan Suhail bi Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Hadis hasan secara bahasa, hasan berarti al-jamal, yaitu mudah. Hasan juga berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Kriteria hadis hasan sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedabitannya, yaitu hadis sahih lebih sempurna kedabitannya dibandingkan dengan hadis hasan. Tapi, jika dibandingkan dengan kedabitan perawi hadis dhaif, tentu belum seimbang. Kedabitan perawi hadis hasan lebih unggul. Syarat-syarat hadis hasan. Dikatakan hadis hasan jika telah memenuhi persyaratan hadis sahih, namun yang membedakannya adalah dari segi perawi tidak sempurna atau kurang sempurna hafalannya, sehingga disebutlah dengan hadis hasan. Klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li zatih. Hadis yang sanadnya bersambung dengan perawinya yang adil. Dabit meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad, tanda ada kejanggalan atau syadz, dan cacat atau iklat yang merusak hadis. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis yang pada sanadnya ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuaian dengan maknanya. Jumhur ulama muhaddisin memberikan definisi tentang hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, pengertian hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dugaan kuat mereka, hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, hadis tersebut khusus untuk fadailul amal atau targhib dan tarhib. Tidak boleh untuk akidah atau ahkam, atau seperti hukum halal, haram, wajib, sunat, dan makruh, atau tafsir Al-Quran. Jadi, seseorang yang akan membawakan hadis dhaif terlebih dahulu harus mengetahui nama hadis dhaif yang masuk bagian fada alil amal dan mana hadis dhaif yang masuk bagian akidah dan ahkam. Yang kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif apalagi ma'udu, batil, mungkar, dan hadis-hadis yang tidak ada alasannya. Yakni yang boleh dibawakan hanyalah hadis-hadis yang ringan kelemahannya. Persyaratan kedua ini lebih berat dan sulit dibandingkan dengan syarat yang pertama. Karena untuk itu harus mengetahui hadis itu derajatnya sahih, hasan, dhaif ringan, atau sangat dhaif, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu hadis tersebut tidak boleh diiktidaqkan atau diyakini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW,
sebab bisa terkena ancaman beliau, yakni berdusta atas nama beliau. Persyaratan ketiga ini sama sekali tidak dapat dipenuhi karena yang membawakan dan mendengarkan betul-betul meyakini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar umum dari hadis yang sahih. Yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan atau dipopulerkan. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, apabila hadis-hadis dhaif itu dipopulerkan, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis mu'allaq. Ialah hadis yang salah satu atau lebih dari para perawinya dihilangkan atau dihapus dari awal sanad. Misalnya hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah atau hanya menyebutnya sahabat lalu Rasulullah SAW, atau hanya menyebutnya tabi'i lalu sahabat lalu Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis mursal. Ialah hadis yang salah satu atau lebih dari para perawinya dihilangkan atau dihapus dari akhir sanad, yakni ketika tabi'i langsung menyandarkan riwayatnya kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutnya seorang sahabat. Yang ketiga, hadis munqati'. Ialah hadis yang salah satu atau lebih dari perawinya dihilangkan atau dihapus dari tengah sanad. Yang keempat, hadis mudal. Ialah hadis yang dua tingkatan perawinya secara berurutan terputus atau tidak disebutkan. Misalnya Malik berkata, Rasulullah SAW berkata, atau Al-Syafi'i berkata, Ibnu Umar berkata. Yang kelima, hadis mudalas, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat aib yang berusaha disembunyikan oleh perawinya. Yang keenam, hadis mudraj. Ialah hadis yang di dalamnya terdapat bagian atau tambahan yang merupakan ucapan salah satu perawinya, namun dianggap sebagai bagian dari hadis. Yang ketujuh, hadis mungkar. Memiliki dua pengertian. Pengertian pertama ialah hadis yang di dalamnya terdapat perawinya yang jelas-jelas fasik atau sangat lemah hafalannya atau suka salah dalam meriwayatkan. Pengertian kedua ialah hadis yang para perawinya dhaif dan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang para perawinya terpercaya. Dalam pengertian yang kedua ini, hadis lain yang para perawinya terpercaya biasa disebut dengan hadis ma'ruf. Yang kedelapan, hadis syadz. Ialah hadis yang para perawinya siqah namun bertentangan dengan hadis-hadis lainnya yang lebih kuat. Yang kesembilan, hadis mu'allal. Ialah hadis yang mengandung ilat qadihah, cacat yang tersembunyi. Ini hanya bisa diketahui oleh para ahli hadis. Yang kesepuluh, hadis mudharib. Ialah hadis yang para periwayatnya lebih dari satu, namun bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan semua periwayatan tersebut sama-sama kuatnya atau tidak ada yang lebih kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.